Oke, Gigi, lu punya cerita apa? Pengen cerita tentang pacar sih, Kak. Pacar, kenapa pacar? Jadi aku lucu sih kenalan sama pacarku ini. Cinlok gitu loh di satu mall gitu. Emang dia tuh cowok beda daripada yang lain gitu. Bedanya kenapa? Gak ngerti ya Kak, pas setiap dia lewat tuh ada aja karismatiknya tuh kayak beda aja gitu auranya dia. Seperti apa tampangnya? Kalau aku kan tipe kayak demennya kayak mas-mas Jawa yang manis-manis gitu kan. Jadi tuh auranya dia tuh kayak bener-bener ini tuh dia tuh rogo banget gitu. Kayak dia lewat aja tuh gue deg-degan gitu Masa sih? loh. Semanis sejauh apa? Coba detail lagi sih. Mas-mas Jawa manis tuh kayak gimana sih, Say? Gimana coba tolong gambaran. Aku nggak ada gambaran nih, kumis-kumis tipis. Kumis tipis. Dia hitam manis. Hitam manis. Nggak ngebosenin. Terus? Pokoknya kalau ada dia tuh kayak deg-degan aja gitu. Kayak bawaannya Gitu? Gak tau ya di diri aku ya kan. Cuma kayak terus? penasaran aja kayak gue tuh interest banget sama ini cowok gitu. Nah tiba-tiba kayak kenalan, akhirnya mungkin aku yang terlalu agresif kayaknya ya. Jadi kayak minta nomor duluan, terus kayak nyetopin dia lagi lewat depan toko gitu. Mas boleh bisa nomor teleponnya nggak sih kayak gitu. Terus dengan kayak santainya dia kasih gitu loh. Terus kita intens sampai tengah malam gitu kan, kayak tuker cerita, kisah dia, kisah aku. Akhirnya setelah deket gitu, akhirnya dia nembak duluan dong. Wow, di mana? Jadi, di telepon atau di? Pertama sih di WA. Terus besokannya dia ngajak ketemu kayak benar-benar ngungkapin perasaan dia yang sesungguhnya gitu, nggak cuma lewat WA aja, tapi benar-benar dia nyatain di situ. Ya secara aku juga interest sama dia kan, pasti dong aku juga langsung say yes gitu kan, kayak ini cowok tipe gue banget gitu loh, greget. Akhirnya udah aku jawab, setelah aku jawab ya udah kita pacaran akhirnya. Antar jemput, terus aku langsung dikenalin ke orang tuanya, terus setiap main tuh kita ngopi, abis ngopi tuh pasti selalu pulang ke rumahnya. Dan rumahnya kan itu tingkat ya Kak, jadi kayak keluarganya tuh juga udah kenal aku gitu, kayak udah Neng ke atas aja kayak gitu, di kamar cowok aku. Jadi kayak gimana sih kalau lagi berduaan gitu kan? Gimana tuh berduaan di kamar, gimana? Udah di kamar tiba-tiba kayak ya aku mau diajak ke kamar itu cukup lama sih, nggak langsung kenalan langsung diajak ke rumahnya gitu. Jadi cukup PDKT-nya tuh 1 tahunan lebih. Selama 2 tahun aku baru mau maksudnya diajak ke kamar dia kayak gitu, karena memang kita niatan ya pengen serius gitu loh, kayak pengen jenjang yang lebih baik gitu. Akhirnya tiba-tiba pas di atas kan sepi ya Kak, cuman berdua. Terus tiba-tiba cowok aku ngasih video, ngasih tunjukin terus kayak ayo nonton berdua gitu. Awalnya kan aku apaan sih kayak gitu, malu-malu tapi kepo juga gitu kan, tapi kayak pengen gitu. Akhirnya disodorin, terus ya udah ya kita nonton bareng. Kamu sebelumnya udah pernah nonton? Sebelumnya tuh aku belum pernah nonton. Teman-teman aku sering nunjukin. Tapi kamu udah pernah melakukan sebelumnya? Sebelumnya aku belum pernah lakukan, bener-bener pertama kalinya. Makanya aku berani ngasih juga karena udah lama juga kan, terus dia juga mau serius juga waktu itu. Terus akhirnya ya udah aku ngeliat, oke, kayak gini kok jadi kayak pengen gitu ya Kak. Emang di videonya apa aja tuh dalamnya, gambarnya? Iya dari awal kayak, videonya video mana, lokal, luar, gitu, atau Jepang? Aku demen yang ini sih, luar, orang luar gitu. Orang luar kan lebih detail ya Kak, maksudnya kayak dari atas dulu gitu, nggak langsung ke intinya gitu kan. Kalau aku demennya kayak gitu yang orang luar. Jadi akhirnya di situ aku berdua nih ya lama-lama ke bawah dong, udah gitu dengan kita udah berduaan, momennya pas gitu kan, apalagi hujan-hujan gitu kan, dingin pasti baunya. Akhirnya disitulah aku mulai kayak megang pipi kayak gitu, terus ya udah kita akhirnya di situ. Awalnya aku nolak kan, ya namanya aku malu terus kayak kayak gini ya, ternyata emang yang di video yang kita tonton tuh bener-bener emang harus kayak gitu, kalau nggak kayak gitu nggak ada nikmatnya gitu loh Kak. Dan ternyata setelah aku telusuri dan aku coba, akhirnya aku pengen juga. Yaudah dia suruh pegang, ya udah aku pegangin, terus aku elus gede gitu, terus. Itu padahal belum dibuka. Belum. Masih dari luar. Iya, baru dielus-elus gitu loh Kak. Terus kayak, dia kayak nggak mungkin nih gua nggak gitu loh Kak, nggak mungkin. Awalnya coba-coba ternyata enak juga gitu loh Kak. Ya udah akhirnya
kayak cowok tinggi gitu kan. Dia tuh tinggi, terus manis, terus badannya tuh pas gitu, tinggi sama berat badannya tuh pas banget, kayak udah enak banget sama di cocok ya. Udah kayak udah pas banget nih, kayak ini gue harus, ya udahlah gue calon suami gue kan gitu kan. Akhirnya ya udah, akhirnya ada Warnanya dia sama mateng, hitam, coklat berurat lagi kan. Aduh gawat banget. Gue dari situ aku udah langsung aja. Secara tuh aku pertama kali agak shock sih pertama ya, agak oke gitu, kayak ampe tenggorokan gitu, kayak ampe ini udah mentok anjir gitu, kayak ini udah mentok, udah ini enak banget tuh. Dia ampe kayak makan kayak gitu. Akhirnya aku udah nggak ngontrol, dan dia pun nggak ngontrol. Udah akhirnya tahu kan, nggak prepare ya. Nggak prepare, jadi tuh kayak semua serba dadakan gitu, serba ya udah kayak gitu. Akhirnya terjadi dari situ. Rasanya itu pertama gimana? Kali first time ya, kayak ini loh yang namanya nikmat banget kayak gitu ya, orang-orang tuh kenapa bisa punya keturunan, mungkin seperti itu gitu ya kan. Kayak aku wah enak banget sumpah, ya namanya ya udah, apalagi kita sama-sama keluar barengan kan. Sampai akhirnya pacar aku udah mau keluar, akhirnya aku julukin kan Kak, akhirnya dia kayak kamu udah getan banget ya. Aku saking mau tahu, cuman aku udah enak ya, akhirnya ya keluar itu langsung itu. Emang kamu nggak mau telan? Betul, aku masih gimana sih, kalau masih baru pertama kali. Terus kayak kita memang pacaran udah hampir mau 2 tahun kan. Akhirnya oh ini yang dibilang enak banget, dan aku juga ngerasain. Jadi dia keluar ya nggak lama aku keluarin juga sama kan. Jadi kayak ini benar-benar enak banget sih, kayak nyandu sih kalau lama-lama gitu ya. Mesti jadi kayak kebutuhan gitu loh. Jadi sering dong melakukan? Ya kalau misalkan dia udah ngajak ke rumah, pasti nggak mungkin nggak gitu sih Kak. Jadi setiap ke rumah selalu begituan? Iya, kalau itu kayak bikin nambah greget, kayak pengen aku satronin mulu gitu. Ini kesini jadi aku yang kayak dia jadinya. Jadi bisa dibilang setiap hari? Kalau setiap hari kita nggak, kan karena aku ada space kerja kan. Jadi kalau misalkan ada libur bareng gitu, aku selalu diajak rumahnya. Kalau libur bareng sih. Seminggu 2 kali atau 3 kali? Seminggu ada 2 kali? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali terkadang kalau makan. Oke. Itu berarti maksudnya berlangsung pacaran berapa lama itu? 2 tahun. 2 tahun? Putus? 2 tahun. Akhirnya putus. Kenapa? Ya karena memang satu nggak jodoh kali ya Kak. Simpel ya. Tapi jujur gue udah sama dia gitu kan. Dibilang nyesel, tapi ya udahlah kayak gitu. Ya mau gimana lagi gitu. Tapi mau disesali juga percuma, udah lewat juga. Dibilang kayak nyesel, ya nyesel pasti, nggak mungkin nggak dong. Maksudnya kayak aku sih yang lebih mutusin. Nyesel. Oh, kamu yang mutusin? Aku yang mutusin. Kenapa? Jadi kayak dia tuh kayak apa ya Kak, terlalu posesif. Jadi aku tuh nggak boleh kemana-mana gitu, harus sama dia mulu. Ya bagus dong, cinta kan? Cinta sih, tapi kalau lama kita di suzoni kayak cemburuin gak jelas. Kayak gue tuh sebenarnya nggak ngelakuin kayak gini gitu loh. Tapi kenapa sih lo harus bilang gue tuh kayak gitu, gitu. Dia takut katanya kehilangan aku. Terus dia takut kayak aku berpaling sama cowok yang lebih mapan lah, atau yang lebih ganteng lah. Itu kan semua relatif ya Kak, maksudnya kayak ya kita jodoh juga nggak ada yang tahu. Nah setelah dia kayak, aku kan maksudnya teman cowok aku juga banyak gitu, kayak gimana ya, dia tuh posesif tapi diposesifin balik nggak mau. Mungkin dia selingkuh juga kali ya. Nah setelah menjelajah setelah mau beranjak, sebelum putus dah Kak gitu, kegap lah dia chatan sama teman kerjanya. Iya. Mungkin dari situ ya, makanya dia tuh takut kehilangan. Padahal dia selingkuh. Nah, exactly, aku baru tahu tuh setelah putus dari mantan aku ini nih. Oh ternyata orang yang posesif itu adalah orang yang selingkuh. Iya. Tapi nggak juga sih ya, nggak semua. Tapi rata-rata. Tapi rata-rata seperti itu. Mungkin bukan selingkuh, kayak lebih ke chatting mungkin. Iya, kayak selingkuh. Verbal chatting, ya. Chatting. Iya, selingkuh juga lah, cuman nggak dalam. Gitu, iya, cuman nggak sampai nemuin atau nggak sampai pegang-pegangan lah gitu. Itu kayak, oh ternyata ini ketakutan lo tuh ternyata gue yang ngegapin gitu. Ya udahlah, mendingan udahin aja. Gue udah awalnya tuh nggak ikhlas juga sih. Cuman lama-lama ya aku juga kesel sendiri ya Kak. Ngeliat pacar terus udah tiba-tiba lu kayak kurang puas. Ya kan, ditanya kurang apa, udah puas semua. Dari dibilang sama dia tuh enak gitu, nggak ada lagi yang kayak gue gitu, kayak aku gitu. Tapi kenapa masih chatan cewek? Emang ceweknya sih yang gatel Kak. Jadi ngechatin cowok aku terus. Ya sekarang kalau cowok
diasupin di chatting gitu nggak mungkin dong nggak dibalas atau nggak luluh hatinya kayak gitu. Tapi kalau kamu putusin dia malah enak dong. Enak tapi akhirnya dia masih ngejar-ngejar loh Kak sampai sekarang. Oh gitu. Oh ya, minta balikan berapa kali aku tolak. Oke, dari situ lo nggak berlarut-larut untuk ini dong, sedih dong. Enggak. Ya kan? Karena kan lo yang mutusin. Iya, enggak. Ya di situ udah harus banyak pengalaman lagi sih. Gue juga punya cerita sih Kak. Kayak gue deket